Owi Channel. Kepada Khalik. Saya kalau ngiting bukan berarti Allah berada di satu tempat, Pak ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat ya. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penelitian, ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang ya. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang hadir di masjid sekarang. Ya. Assalamualaikum. Maaf, saya masih kesulitan membedakan antara jiwa, nafs, dan kolbu. Oke, baik. Cara membedakan jiwa, nafs, ruh, kolbu gitu ya. Betul. Ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya. Karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter di situ. Jadi ada yang disebut dengan pertama dari fisik dulu, jasad. Ini dia. Jasad kita ini mempunyai energi, energinya mirip dengan binatang. Energi itu ada pada apa? Ada pada nafs, disebut jiwa. Bahasa Indonesianya jiwa. Disebut sukma, disebut juga diri. Tapi diri ini diri bagian luar itu dia ya. Nah, badan kaitannya dengan jiwa tadi ya. Lalu kita punya sisi lain, akal. Nah, ini masih di luar semua nih. Jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya, jiwanya, lalu ada akalnya. Nah, ini bagian terluar manusia. Jadi kita ini bukan satu sisi Bapak ya. Dan yang kedua, kita mempunyai sisi lain. Apa sisi lain dari kita? Sisi batin. Tadi zahir. Yang batin itu adalah kolbu. Lebih batin lagi namanya ruh. Nah, Imam Ghazali masih muter-muter kadang. Bagi beliau nafs itu disebut ruh juga, kolbu itu ruh juga, padahal bukan begitu. Ya, di zaman itu beliau baru bisa menjelaskan sedetail itu. Nah, di zaman ini kita sudah bisa menjelaskan lebih detail dari Imam Ghazali ya. Beliau bisa sampai ke sana udah keren ya. Kenapa? Karena ruh itu min amrillah, ruh itu amrullah ya, urusan Allah, hembusan Allah. Maka ruh ini tidak mati. Kalau nafs, jiwa, mati deh. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, yang wafat, yang mati itu nafs apa ruh? Kullu nafsin itu tuh Mumtaz Pak. Kullu nafsin, setiap nafs. Gak ada ayatnya kullu ruhin. Cuma ulama sebelum kita sebagian mengartikan nafs itu ruh, itu kelirunya. Jadi ulama bisa keliru juga, tapi itu gak apa-apa. Dulu bahasanya baru bisa sampai ke sana gitu. Mereka itu membahasakan nafs itu jiwa, ruh itu inti dari jiwa. Padahal pembahasannya lebih dari itu. Jadi yang mati cuma nafs.
An-nafs ini kadang punya karakter binatang, disebut dengan an-nafs al-ammarah. Insyaallah lah di Senin depan ya, saya bahas tentang tingkatan nafs berdasarkan kitab ini juga. Sampai nanti ada nafs mutmainnah. Nanti di atasnya ada lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Di atasnya sebenarnya ada lagi, tapi kitab cuma 7 ya. Insyaallah bisa dibedain. Ya. Kalau tak perlu kita kan kemarin yang kita mengkaji gue sama menghalau marah, menghilangkan marah. Iya. Dan dalam semua kasus ini kayaknya kita harus memang ya pasti ada yang sudah boleh. Kan berarti kita harus menghalaunya pakai dengan singgir. Penyakitnya jika dia di dalam diri, nodanya dihilangkan dengan zikrullah. Tapi paradigmanya harus dihilangkan dengan ilmu. Paradigmanya, orang hasad itu kan karena konsep berpikirnya nggak bener, nggak, cara benerinnya pakai ilmu, maka ada ilmunya. Tapi bekas yang ada di kolbu, kan dia setiap kali kita dosa itu kan ada hitam di kolbu, itu cara ngilanginnya apa? Zikrullah. Nah, guru-guru kita dulu ada yang pakai metode ngaji aja, ada yang pakai kolbu aja. Nah, yang pakai kolbu doang tuh orang-orang tarekat sufi itu. Dizikir aja. Kalau berhasil baru hilang irinya. Tapi faktanya enggak juga. Banyak orang tarekat hari ini iri-iri juga, Pak. Contohnya ada rebutan jadi mursyid, rebutan jadi wakil talqin. Gurunya meninggal, rebutan siapa yang gantiin gurunya. Itu kan berarti belum beres di kolbunya. Kenapa? Karena baru di tataran zikir kolbu, belum sampai kepada paradigma. Paradigma itu yang membersihkan cuma ma'rifat ilmu. Nah, ilmu itu nanti yang konsumsi ruh kita yang konsumsi. Kalau udah masuk ke dalam ruh, dia otomatis permanen. Pemahaman yang saya sebutkan ini, kalau yang konsumsi ruh Bapak, itu permanen langsung, Pak. Nanti setiap kali ada orang mau kita hasad, nanti ditolak oleh ruh kita. Tapi kalau baru masuk di kolbu zikirnya, kalau nggak zikir, hasad lagi. Nah, ini kelemahannya. Jadi zikir-zikir tarekat sufi itu masih punya kelemahan karena dia baru sampai pada tataran kolbu. Berarti ilmu ma'rifat itu ada yang dipegang oleh sufi, tarekat, ada yang dipegang oleh para wali-wali yang tinggi. Nah, mereka adanya di ilmu ma'rifat. Nah, Imam Ghazali yang megang itu salah satunya. Beliau sudah di atas itu semua. Maka beliau pangkat kewaliannya kan sudah sampai kutub namanya. Kutub ini sudah poros di zaman itu, ya. Nah, Imam Ghazali ini kalau ada persoalan kolbu, dia sudah bisa ngobatinnya baik dengan cara ma'rifat atau dengan cara zikrullah. Nah, zikrullah itu dia sebutkan di dalam kitab Kimya Us-Sa'adah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dua-duanya. Zikirnya tapi tidak terlalu detail, yang paling banyak ilmunya. Maka beliau ngasih judul Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi orang terjebak dengan kulit-kulitnya. Yang dilihat hadisnya kok ada yang dhaif, gagal faham. Padahal maksud Imam Ghazali bukan itu. Maka di luar sana kalau ada orang mencoba mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin, itu karena dia gagal baca. Tujuan Imam Ghazali kan bukan untuk menampilkan ini hadis dhaif tidak dhaif. Itu ke ahli hadis. Imam Ghazali ngomong kolbu, maka kalau mau kritisi Imam Ghazali, kritisi konsep kolbunya. Mau dikritisi tentang hadisnya, nggak nyambung, ya. Nah, ini di luar ini kita lihat banyak yang gagal faham, gagal fokus. Ya, ini zaman banyak gagal faham, Pak. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT. Cukup ya? Ada yang mau dibacain? Ada yang diajarin zikir bersih kolbu? Kalau ada ahli zikir di kampung yang nonton, ahli zikir bersanad ya, silakan belajar ke beliau. Gitu aja ya. Jadi nggak mesti ke kita. Dan saya tidak mengizinkan ngambil zikir lewat YouTube, lewat Facebook. Bagi saya itu haram. Karena nanti dia nggak bisa bedain pengalaman ruhani dengan halu. Ntar kalau datang ke dokter kan jadi bingung. Kamu mendengarkan suara-suara nggak? Dia bingung tuh suara-suara apa itu. Kalau dia ahli zikir bersanad, dia bisa bedain. Ini namanya mukasyafat, penyingkapan kolbu.
Ini namanya halu, ya, halusinasi. Itu beda, Pak. Nah, dan kita sudah ketemu beberapa orang yang berzikir lewat YouTube. Kan di YouTube banyak ijazah-ijazah, nggak jelas sumbernya dari mana. Sekarang udah separuh-separuh gila, ya. Ada teman kita di Makassar kemarin ngabarin, dia ngambil ijazah-ijazah umum yang ada di YouTube. Gila, Pak, sekarang, ya. Tetangga saya juga tetangga teman kita yang ikut ngaji di Ribat juga cerita begitu. Iya nih, teman kita ngaji lewat YouTube, zikirnya diamalin. Udah gini aja, kalau belum ketemu guru zikir, gak usah zikir dulu deh, ngaji aja, ya, ngaji aja. Karena zikir itu wajib ada pembimbingnya. Orang manah aja ada pembimbingnya biar nggak salah panah. Zikir itu lebih dahsyat dari manah, Pak. Orang kesurupan cukup dibacain nama Allah di sini dia sembuh langsung. Itu kalau zikirnya oke di kolbunya. Kenapa ada orang meruqyah pakai baca Quran nggak sembuh-sembuh? Karena di kolbunya pembaca Quran ini belum masuk nama Allah dan kalam Allah itu. Tapi kalau kolbunya sudah masuk nama Allah, dia datang aja udah sembuh itu orang kadang. Kalau enggak juga ditepuk, kalau enggak ya diapain kayak gitu. Sembuh, Pak, biasanya. Kalau di kolbunya sudah masuk nama Allah. Nah, kalau enggak nanti jadi aneh, ya. Jadi tolong jangan belajar zikir lewat YouTube, lewat sosmed. Belajar zikir langsung ke ahli zikir. Karena zikir itu tempatnya di kolbu, harus datang ke ahli kolbu, bukan di kolbu YouTube. Ya. Nggak ada kolbu YouTube, Pak. Udah ya, saya rasa cukup teman-teman. Karena Allah, insya Allah jika umur panjang kita lanjutkan di Senin depan, besok mungkin dengan Ustadz Zulfikar, ya. Jadi baik, nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.